Ini kan Anda baru lulus, pasti sedang cari kerja kan? Kalau saya dari keuangan, jadi ada lowongan kerja untuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa yang mau kerja sama saya? Siapa yang mau kerja sama saya? Oh, nggak ada, ya udah. Tadinya mau saya rekrut Pak sebagai asisten pribadi, nemenin saya dari hari ke hari sehingga pengetahuan kita ditransfer ke generasi yang lebih muda. Tapi karena nggak ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. Dipikirnya gajinya kecil. Di keuangan gajinya bisa besar. Kepada wisudawan dan wisudawati yang mungkin kalian rasakan hari ini adalah hasil kerja keras teman-teman semua selama bertahun-tahun. Namun yang mungkin kalian nggak tahu adalah di balik semua itu ada perjuangan orang tua atau lupa mungkin ya. Mereka mencari nafkah tanpa lelah. Beberapa ada yang harus banting tulang mati-matian dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membiayai sekolah Anda. Yang jelas karena usaha dan doa mereka lah teman-teman semua ada di posisi sekarang, lulus dari Universitas Indonesia. Oleh karena itu, saya minta para wisudawan dan wisudawati berdiri, tak ada yang berdiri, dan memberi hormat kepada orang tua teman-teman semua. Alamak gitu. Oke, cukup. Bapak, Ibu, serta para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, selain perjuangan wisudawan-wisudawati, ada orang tua yang konsisten mendidik tanpa pamrih, tentu ada juga dosen yang membentuk disiplin, berpikir, dan karakter. Jadi hari ini saya juga berdiri di sini dalam dua posisi. Saya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sebagai seorang ayah yang anaknya ikut diwisuda di ruangan hari ini. Sebenarnya Pak Rektor, saya kesini agak takut. Karena pada waktu saya jadi menteri, hari pertama BEM UI demo di depan DPR, suruh saya turun katanya. Di sini mana yang demo? Ada nggak? Nggak ada ya. Yang mereka nggak tahu, saya juga pernah dosen di UI. Jadi kalau Anda ngajak debat saya, Anda pasti kalah. Saya dosen S3 Economic Business. Anda kan masih mahasiswa pada waktu kemarin ya. Yang kedua, hubungan saya dengan UI cukup dalam ya. Waktu saya jadi ketua lembaga penjamin simpanan, saya mengalokasikan dana cukup untuk membantu program di Fakultas Teknik UI yang bekerjasama dengan Fakultas Teknik di Berkeley. Jadi kita kirim setiap tahun 3 orang UI ke Berkeley dan mereka mendapat apresiasi yang tinggi di Berkeley. Ini sebenarnya udah gelombang kedua atau ketiga mungkin kita kirim ke Berkeley. Tapi kan sekarang saya bukan di LPS lagi, bukan lembaga penjamin simpanan. Saya pindah jadi Menteri Keuangan. Saya pikir uang saya sedikit, tapi ternyata uang saya lebih banyak lagi. Saya boleh dibilang menguasai LPDP yang sekarang punya 150 triliun rupiah dana abadi ya, untuk dipakai untuk program pendidikan. UI kan sekarang satu-satunya universitas yang rankingnya di bawah 200 kan. Presiden minta UI meningkatkan ke bawah 100 kalau nggak salah. Dalam waktu berapa tahun? Secepat-cepatnya ya. Tergantung. Jadi sebagai Menteri Keuangan, saya pakai alasan itu untuk kembali membantu Universitas Indonesia. Kalau tadi Anda lihat dana abadi ternyata baru 260 miliar ya Pak ya.
masih kecil. Kecil-kecil ya. Untuk tahun ini lewat LPDP kita berencana, boleh ngomongin boleh kan ya? Biasa Menteri Keuangan ini, anak buah saya nggak bisa marah sama saya. LPDP di bawah saya, kalau dia ribut saya ganti dia kepalanya. Tahun ini kita rencanakan memberikan bantuan kepada Fakultas Teknik, yaitu apa UI semua. Fakultas Teknik itu sekitar 100 miliar rupiah. Jadi nanti BEM jangan protes lagi. Dan sekarang di titik ini ada satu pertanyaan yang mesti kita hadapi bersama. Anda mau jadi apa bagi sistem yang lebih besar, yaitu NKRI? Kalau jadi mahasiswa gampang, ada protes, ada ketimpangan, turun ke jalan, ribut, protes, selesai. Sekarang Anda nggak bisa melakukan itu lagi. Anda sebentar lagi adalah pelaku yang menentukan arah ekonomi ke depan, arah bangsa ke depan, dan nanti Anda yang akan diprotes oleh BEM-BEM di bawah Anda. Jadi kalau Anda cerdas, ajarin mereka, ke depan jangan banyak protes, belajar aja gitu. Supaya Anda nanti nggak diprotes. Bapak, Ibu yang berbahagia, saya dididik sebagai insinyur lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung. Di sini elektro mana? Oh, nggak ada elektro ya? Ada. Oh, cuma sedikit. Rupanya fakultas minoritas. Waktu itu saya belajar tentang arus, tegangan, sistem kontrol, dan stabilitas. Setelah lulus, saya bekerja sebagai field engineer offshore, di onshore juga, di selam bersih. Lingkungannya keras, keputusan harus cepat, dan konsekuensinya nyata. Jadi di lapangan itu, keputusan cepat, kalau kita salah ambil keputusan, kita bisa mati. Jadi ancamannya betul-betul nyata. Saya kerja di sana 5 tahun dengan ancaman yang seperti itu. Maka ketika ancaman dari BEM UI suruh mundur, ya gampang, paling mundur. Kecil itu. Tapi kita pastikan kita menjalankan apa yang diminta oleh masyarakat kita. Di lapangan tersebut saya belajar satu prinsip yang sangat sederhana tapi fundamental, yaitu sistem secara keseluruhan ya. Seorang insinyur tidak boleh melihat satu kabel saja, dia harus melihat seluruh rangkaian. Kalau satu komponen gagal, efeknya menjalar dan tidak berhenti di satu titik saja. Jadi ketika saya memutuskan pindah bidang dan mengambil MSc serta PhD di bidang ekonomi, banyak yang bertanya, kenapa? Jawaban saya sederhana, saya ingin memahami sistem yang lebih besar. Itu jawaban kalau akademis seperti itu. Jawaban yang sebenarnya sih saya disuruh pacar saya dulu. Kalau nggak saya nggak ambil PhD, dia nggak mau kawin sama saya. Jadi kepaksa lah. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati keterpaksaan yang ada. Ekonomi negara juga suatu sistem. Fiskal adalah arusnya, moneter adalah pengatur tekanannya, sektorial adalah bebannya. Kalau salah satu tidak seimbang, sistem akan bergetar, dan getaran itu dirasakan masyarakat. Cara berpikir teknik itu yang saya bawa ke kebijakan fiskal. Sebetulnya ini yang nulis staf saya Pak, mungkin dia eselon 4. Jadi dia bilang dia nggak ngerti ekonomi. Jadi saya berpikir yang holistik itu katanya dari teknik, padahal nggak betul. Yang fakultas ekonomi mana di sini? Masih sedikit semua ya. Di ekonomi kalau ada cara berpikir yang menyeluruh disebutnya apa? Pendekatan apa? Nggak ada yang bisa. Kalau Anda mungkin baru belajar ilmu ekonomi sepotong-sepotong, itu kita bilang partial equilibrium approach. Tapi kalau Anda udah jadi pengambil keputusan nanti, Anda harus mengambil approach secara general equilibrium, di mana semuanya dihitung, kejutan di satu titik akan mempengaruhi tempat lain. Itu harus Anda hitung terus-menerus. Jadi
Mungkin sekarang ilmu Anda belum cukup karena baru S1, jadi yang mau belajar terus, dalami terus untuk memahami hal itu. Indonesia masih membutuhkan orang-orang pintar lebih banyak lagi. Kalau kita lihat, ini nggak ada slide ya? Kalau di sistem kenegaraan, kalau belanja fiskal lambat, dampaknya bukan cuma di angka laporan, dampaknya ke likuiditas perbankan, ke kredit UMKM, ke daya beli masyarakat. Ini nggak bisa lihat slide saya nggak ada ya? Anda mungkin tahu tahun lalu dari bulan Januari sampai bulan Agustus ekonomi melambat terus-terusan. Fiskalnya bagus, defisitnya cukup, moneternya juga stabil katanya. Tapi untuk ekonomi yang di lapangan kayak kita, kayak saya, kayak Pak Ari, Pak Rektor, kita melihat selalu faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Ada banyak teori ekonomi untuk melihat krisis apa enggak krisis, melambat apa enggak melambat, bagaimana kebijakan moneter diterjemahkan. Saya pakai teori yang menarik dari Milton Friedman, itu teori sebetulnya teori sederhana, bahwa kalau Anda ingin melihat kebijakan moneter longgar atau ketat, Anda lihat laju pertumbuhan uang beredar atau base money atau primary money katanya. Kalau rumusnya M0. Kenapa ekonomi kita melambat? Padahal kalau Anda tanya pejabat, waktu itu ya, mereka selalu bilang kondisi finansial sektor kita ample liquidity, artinya uang cukup banyak. Tapi yang mereka lihat adalah bukan uang di sistem, tapi uang di perbankan yang nggak semuanya di sistem perekonomian. Yang di sistem perekonomian kita biasanya lihatnya base money atau primary money. Apa yang terjadi? Kalau Anda lihat di sini, yang ada sih, ini ya, hijau ya. Ini sempat, maklum udah faktor usia. Ini sempat turun ke bawah. Base money turun ke bawah ya, 0. Ini membuat ekonomi kita melambat dengan signifikan. Terus kita naikkan di bulan September dengan melakukan injeksi uang ke sistem perekonomian. Ini naik lagi ke sana. Jadi ekonomi diperlonggar, dibuat jalan. Akibatnya apa? DPK naik dan kredit juga sekarang mulai naik ke sana. Jadi kita melihat faktor utama di perekonomian karena tidak paham general equilibrium teori itu membuat kita melakukan kebijakan yang salah tanpa disadari. Untung ada mantan dosen UI ini yang bisa memperbaiki itu. Kita perbaiki bulan September, Oktober, November, dan sekarang. Jadi sekarang pertumbuhan base money atau minyak di perekonomian itu di atas 10%, double digit, yang bisa membuat kredit tumbuh double digit juga, yang artinya ekonomi kita akan membaik ke depan. Anda sebelumnya kan sering dengar Indonesia cemas ketika ekonomi dalam fase yang lambat seperti ini. Sekarang kita balik, pertumbuhan sudah sekarang di atas 5% di 5,39%, 5,4% kira-kira. Mungkin untuk sebagian fakultas teknik nggak ngerti itu apa artinya. Itu artinya ke depan akan lebih bagus lagi, dan yang paling penting adalah lapangan pekerjaan akan terbuka. Ke depan Anda akan lebih mudah cari kerjaan dibanding sebelumnya. Inilah momentum pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan dan kita pastikan akan berjalan terus ke depan. Ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat, tahun ini mungkin mendekati 6%, tahun depan di atas 6%, sampai akhirnya mendekati 8% yang seperti yang dijanjikan. Artinya apa?
kita sedang betul-betul menuju arah Indonesia emas. Jadi Anda nggak usah takut dengan masa depan Anda. Ya, saya harap teman-teman nanti semua ke depan mempelajari hal-hal itu, belajar dari kesalahan dan melihat, menumbuhkan kemampuan melihat keterhubungan atau pendekatan general equilibrium menurut ekonomi itu. Karena dunia nyata tidak bekerja dalam kotak-kotak disiplin. Dunia nyata bekerja dalam jaringan sistem. Kalau untuk para ekonom, belajari sampai Anda mengerti betul-betul prinsip general equilibrium di pasar yang sebetulnya. Dan sistem pertama yang membentuk kita itu bukan negara, tapi keluarga. Ini kan Anda baru lulus, pasti sedang cari kerja kan? Kalau saya dari keuangan, jadi ada lowongan kerja untuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa yang mau kerja sama saya? Siapa yang mau kerja sama saya? Oh, nggak ada, ya udah. Tadinya mau saya rekrut Pak sebagai asisten pribadi, nemenin saya dari hari ke hari sehingga pengetahuan kita ditransfer ke generasi yang lebih muda. Tapi karena nggak ada yang mau, ya udah nggak apa-apa. Dipikirnya gajinya kecil. Di keuangan gajinya bisa besar. Saya selalu bilang sama Bu Lana, gaji di keuangan turun dibanding LPS. Iya, gaji pokoknya lebih rendah. Tapi ada juga jabatan komisaris rupanya. Lumayan tuh. Jadi Anda jangan takut kerja di keuangan, nanti kalau mau ngelamar aja. Masa depan di sana juga baik, cerah. Gajinya juga lumayan nih, gede. Bapak, Ibu, serta para wisudawati yang saya banggakan, sekarang saya masuk ke tantangan nasional. Udah saya bilang sedikit tadi ya, Indonesia sudah lama tumbuh di kisaran 5%. Itu kayaknya bagus, sebagian orang bilang itu sudah maksimal. Padahal menurut saya kita paling enggak harus tumbuh 6,7% menuju 7% untuk menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja. Kalau kita ingin menjadi negara maju, tumbuh 5% itu tidak cukup. Kalau saya lihat Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, Jerman, even Cina, untuk menjadi negara maju, Anda harus tumbuh double digit dalam lebih dari 10 tahun. Jadi ketika Pak Prabowo bilang 8%, kita banyak ngetawain kan, oh nggak mungkin. Tapi itu adalah prasyarat untuk menuju negara maju. 8 masih kurang, mestinya harus didorong ke arah 10. Tapi untuk 5 tahun ke depan, kalau dapat 8 udah cukup. Sebagai gambaran, apa sih artinya pertumbuhan cepat? Ya ada gambar di sini. Di tahun 2025, karena dorongan triwulan terakhir, kita tumbuh 5-11%. Orang bilang, itu mah jelek biasa. Tapi kalau Anda banding negara G20, kita tertinggi. Kita lebih tinggi daripada Tiongkok, Cina, Saudi Arabia, Spanyol, dan lain-lain. Jadi Anda nggak usah minder menjadi bangsa Indonesia. Kita top di G20. 5% bagus. Tapi untuk kita nggak cukup. Contohnya apa? Kalau ada gejolak sedikit di ekonomi, kita ngalamin kondisi akhir Agustus, awal September tahun lalu. Jadi kita nggak boleh tumbuh terlalu lambat. Ke depan kita perlu mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang bahan bakari oleh tenaga muda lulusan pintar-pintar dari UI yang handal. Anda mungkin ya, sekarang lulus merasa pintar, cum laude, ada yang semua cum laude, ada yang 4, 3,99. Itu belum cukup
Anda mesti belajar lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi untuk memahami dunia dan bagaimana memberikan kontribusi ke perekonomian. Yang IPK-nya rendah juga jangan takut. Terakhir, pada akhirnya menentukan keberhasilan Anda adalah ketekunan Anda. Jadi Anda belajar terus, belajar terus, belajar terus. Jangan pesimis. Sebelumnya kan sering kita bilang, 30 detik. Global ekonomi penuh ketidakpastian. Karena itu masa depan kita suram. Indonesia gelap. Ekonom jarang yang menyebutkan bahwa domestic demand, permintaan dalam negeri, itu berkontribusi sekitar 90% terhadap perekonomian Indonesia. Yang 10% cuman global. Jadi kalau yang 10% amburadul, saya hidupkan yang 90%, kita harusnya masih nggak apa-apa. Intinya adalah, Anda jangan takut. Nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau Anda nanti pintar-pintar mengurus permintaan dalam negeri tadi, walaupun ekonomi dunia gonjang-ganjing, kita bilang go to hell, saya nggak peduli, kita akan tumbuh dengan baik. Jadi ke depan Indonesia kita harapkan bisa tumbuh lebih baik. Saya perlu dukungan dari teman-teman wisudawan yang baru lulus hari ini. Kalau ada yang mau berkontribusi langsung, bisa langsung daftar ke saya. Nanti saya proses dengan cepat. Tapi yang penting gini, ekonomi kita sedang fase percepatan lagi. Ekonomi itu kadang-kadang naik turun kan. Itu yang disebut business cycle. Nggak tahu di ekonomi belajar business cycle enggak. Dulu saya pernah ngajar di sana business cycle, tapi kayaknya udah berhenti. 7 tahun sampai 10 tahun ekspansi, setahun resesi. 7 tahun sampai 10 tahun ekspansi, setahun resesi. Resesi kita terakhir tahun 2020. 2023 kita memasuki fase ekspansi lagi. Dan kalau kita pintar, kita bisa ekspansi itu sampai tahun 2033 sebelum ekonominya melambat lagi. Jadi Anda lulus sekarang untung karena kita dalam fase ekspansi dan saya akan pastikan ini akan berlangsung sampai 2030 nanti dan tentunya kontribusi Anda akan amat signifikan untuk mendukung ekspansi ekonomi Indonesia ini. Jadi ke depan tolong kita sama-sama bekerja lebih keras untuk mewujudkan Indonesia Emas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.